3, 2, 1. Assalamualaikum, mainkan Ustaz. Bertemu lagi dalam acara Kobar Kongko Bareng bersama Andrew, Ustaz Saiful, Ustaz Ayub, Dokter Andreas. Kita bersama. Ada beda pikir. Saya juga dulu dapat waktu aliyah. Kayak gitu nih. Al-itharu bil ibadati mamnu'un wal itharu bil muamalati matlubun. Mengalah dalam hal muamalah itu dianjurkan sama syariat. Maksudnya apa gini? Mengalah dalam muamalah gini. Hal-hal keduniaan, muamalah berhubungan dengan manusia. Itu kita dianjurkan ngalah, nggak usah serakah. Sebagai Mas Syaiful bilang, kepemimpinan siapa yang mau, udah ngalah, cari yang lain. Siapa nih yang mau harta, fakir miskin atau fukoro, kaum lemah, datang ke istana, saya akan santuni, kita ngalah. Udah yang lain aja dulu. Hal-hal dunia tuh kita suruh ngalah. Hal-hal muamalah, misalnya berdebat, ini tanah saya atau ini warisan saya, itu dianjurkan ngalah. Maksudnya walaupun hak kita ngalah, mengalah bukan berarti kita kalah. Maksudnya kita mengalah, ridho supaya selamat gitu ya. Pokoknya hal muamalah, jadi RW ngalah. Atau jadi apa misalnya, kayak saya tadi, jadi imam ngalah. Tapi ada hal-hal dalam syariat nggak boleh ngalah. Al-itharu bil ibadati mamnu. Mengalah dalam hal ibadah dilarang sama syariat, nggak boleh, mamnu, dibenci. Artinya jangan sampai ente ngalah dalam ibadah. Dalam sholat kita lihat belum ada yang adzan, tahu-tahu ada 2 orang nih, 2 orang pengen adzan, boleh gak kita ngalah? Oh, boleh. Ente harus kalau bisa berebut jadi adzan. Ini ibadah ya. Kalau bisa ente undi-undian, suwit. Dalam hadis sop pertama pun sama adzan, kalau kalian gak dapatkan maka undilah. Maksudnya gini, saking berebut maka kalau bisa rebutlah atau ikut undian biar ente dapat. Sop pertama nggak boleh ngalah. Silakan Pak, Pak, saya di sini. Nggak boleh ngalah. Dalam hal misalnya sedekah, siapa yang mau sedekah paling banyak? Nggak boleh ngalah. Yang lain aja dulu, yang di belakang. Nggak boleh ngalah. Maksudnya dalam hal ibadah, pahala dari Allah itu nggak boleh ngalah. Ada banyak contoh hal-hal yang ibadah jangan sampai ngalah. Tapi kalau hal muamalah duniawi atau masalah kemasyarakatan, ente ngalah nggak apa-apa. Itu udah dianjurkan biar ente istilahnya tuh nggak pusing untuk menanggung beban. Tapi kalau masalah ibadah, masalah hal-hal yang diperintah Allah dalam hal misalnya agama, ente dianjurkan jangan ngalah. Kalau bisa ente duluan. Ada satu Habib di Hadramut, puluhan tahun kerjaannya apa? Dia yang imam, dia yang adzan, dia yang qomat. Apakah jamaah bilang ini Habib serakah ya? Dia yang adzan, dia yang imam, dia yang qomat. Puluhan tahun. Puluhan tahun Pak Ustaz. Puluhan tahun. Masya Allah. Habib apa Ustaz? Nasib, Anda juga lupa. Salah satu Habib, kenapa? Di samping dia yang pantas, karena orang yang adzan adalah orang yang adil. Adil artinya gini, tahu waktu, dia ngerti waktu, ngukur waktu walaupun nggak pakai jam juga, dia bisa ngukur waktu dengan matahari, dengan waktu alam ini. Kenapa dia yang qomat? Orang yang adzan, dialah yang berhak yang qomat dalam syariat. Gak boleh ente qomat tapi ente nggak adzan. Yang adzan lah yang berhak qomat. Kalau ente mau qomat tapi nggak adzan, izin dulu sama yang adzan. Jadi dia udah 2 tuh. Udah adzan juga, qomat juga, imam juga. Kenapa imam? Oh, dalam hadis ya ummul
kaum akra'uhum yang paling pantas mengimami satu kaum dalam sholat, akra'u fil Quran, maksudnya afhahumul, yang paling paham dan yang paling bagus tentang Quran. Jadi dia nggak ada yang komplain, di samping pantas, dan juga dia di samping pantas juga beliau ini rakus dengan pahala. Nggak apa-apa dalam ibadah tuh rakus pahala, maksudnya gini, rakus pahala malah bagus. Iya. Berarti ada plus minusnya juga ya. Nah iya, rakus pahala kan artinya jangan ngalah dalam ibadah. Ini kan ibadah. Iya. Sop pertama juga ibadah. Jangan saya ente ngalah, mentang-mentang ente ngalah, gua nih tawadu. Kenapa? Tawadu rendah hati, ngalah. Udah yang lain duluan. Sop pertama, ini belakangan. Ada sih keadaan seperti, di samping keadaan seperti itu ada orang-orang tertentu yang karena dia tawadu, semua ibadah yang satu masjid diterima. Di antara sahabat Nabi, dia kalau sholat paling belakang. Kenapa nggak masuk pertama? Tahu saking tawadunya, orang dia bersuhusnudon, orang lain lebih pantas menghadap Allah lebih depan. Dengan sebab tawadu dia, semua orang diterima sholatnya. Salah satu sahabat ada. Tapi hal-hal tertentu kalau kita tawadu buat-buat, kenapa malas? Biar bisa cenderan di belakang. Dibuat-buat kalau kita tawadunya. Ntar mau pulang susah. Ntar pulang bisa duluan dong kalau di belakang. Kalau ngaso-ngaso nggak ketahuan kan? Kita nggak kelihatan orang kan di belakang. Misalnya taraweh lah, apa? Mau mundurnya susah ya. Jadi kita harus paham. Ini rakus apa ya? Rakus dunia. Kita nggak boleh. Ini rakus apa ya? Rakus pahala ibadah. Maju. Walaupun jadi bilang rakus, maju. Dapat poinnya. Wah, ini ngapain orang ya? Upload video, upload status kebaikan, upload dakwah. Wah, ngapain nih? Ternyata dia rakus pahala. Ya nggak masalah. Mudah-mudahan kita termasuk rakus pahala. Amin. Amin ya Allah. Upload sesuatu yang kebaikan kan? Yang manfaat ya. Jadi kecelakaan itu poinnya, di mana kita niat awal ya, niat awal dulu, dapat ya, sehingga insya Allah kita dengan niat yang baik, insya Allah nggak melakukan hal-hal seperti itu. Ya Ndro ya? Biar jelas itu Ndro. Dia ini kadang-kadang Pak Ustaz suka lupa. Iya kan? Dia lupa, dia dagang. Dia beli 1.500, dia jual 3.500. Wajar. Nah itu gimana itu Pak Ustaz? Sebelum saya closing ini Pak Ustaz. Itu wajar. Saya closing nih. Tuh. Ya, saya closing. Sebelum saya closing, ingin penjelasan Pak Ustaz. Ya kita kan Mengambil keuntungan yang berlebihan itu wajar apa? Kan Rasulullah mengajarkan boleh untung, tapi nggak berlebihan ya. Kalau ketika berlebihan itu haram apa gimana Pak Ustaz? Kalau penjelasan saya ketidakketahuan saya Pak Ustaz. nggak bisa. Jangan dulu, karena saya begitu juga. Ini Saya begitu juga. Gimana Pak Ustaz? Dalam Al-Quran kan disebutkan. Saya begitu juga, Bro. Yang haram gimana sih? Udah jelas. Wa ahallallahu al-bay' wa harrama riba. Allah halalkan jual beli. Dan Allah haramkan riba. Karena yang halal itu udah jelas, al halal bayyin wal haram bayyin. Yang halal jelas, yang haram jelas. Kalau dagang keuntungan lebih dari 100%, kan yang namanya akad. Akad sesama akad, orang yang akad jual beli itu kan saling redho. La ta'kulu amwal bainakum bil batil. Jangan kau makan harta orang lain dengan batil. Kalau sesama redho, sah, nggak masalah. Walaupun dia lebih dari 100%. 100%? Nggak apa-apa. Kalau 100%? Nggak apa-apa. Kan udah ada akad jual beli yang sah, sesama ridho, nggak ada unsur-unsur penipuan, nggak ada unsur-unsur apapun, sah. Walaupun untungnya itu melebihi barangnya, maksudnya lebih dari 100% atau 200%, nggak masalah, sesama ridho. Oh, Pak Ustaz. Ya. Masalah ridho ini Pak Ustaz. Untung yang berlebihan gitu loh. Ada kadang-kadang yang untung 300%. Jadi gini, Ya, dalam apa tuh agama itu kan ada syariat, ada tasawuf. Ketika syariat, ya oke, ambil untung banyak.
tidak diperbolehkan kecuali melebihi pasaran di situ, maka tetap tidak boleh melebihi pasaran di situ. Contohnya nih, biasanya tahu berapa ya tadi modalnya? Sebutin aja, nggak Sebutin apa-apa. berapa? Bilang aja 5.006. Itu udah sepakat kita mah. Itu kan udah sepakatan. Iya, tapi kan nggak melebihi pasaran. Oh. Masih ada pasaran orang yang bahkan ada yang lebih jual dari di atas itu, walaupun untung 102%. Terus yang nggak bolehnya di mana Pak Ustadz? Kalau melebihi dari pasaran di kampung kita ini, di daerah itu. Contohnya aqua nih, ini aqua 1.000 dijual 10.000, itu yang nggak boleh. Ini kan ini 1.000, mana ada di sini ini 10.000, ada nggak di sini? Di mall ada nggak kayak gini 10.000? Nggak juga kan, nggak ada kan? Itu dalam fikih ya, apalagi tasawuf. Nah kalau tasawuf nih, dia yang penting ada faidah. Nggak ambil, walaupun boleh dalam fikih, tapi dia yang penting dapat faidah. Yang penting dapat lebih deh, ya kan? Udah cukup berkah gitu kalau tasawufnya seperti itu. Kalau dalam fikih lihat di dalam di daerah itu melebihi pasaran nggak? Kadang sih, emang kadang nggak ada pasarannya itu, nggak ada pasarannya. Jadi ya di sini seperti rumah. Makanya yang kita jalanin ini ya nggak melanggar juga. Kadang dibeli 100 juta rumah, dijual 500 juta. Ternyata di sana ada 500 juta. Jadi nggak ada, ya nggak apa-apa ya kan, masih di bawah pasaran. Bicara hukum maklar ini. Jadi Ini hukum maklar ini Pak. kalau kata Ustaz, Ridho bin Ridho katanya. Hah? Iya, sama Ridho aja udah. Jelas nggak ridho ketika melampaui pasaran. Iya, Jelas iya nggak dong, ridho. kita Pak Ridho dong. Nggak bisa. Orang itu merasa ditipu Iya. ketika di atas pasaran. Ini contoh nih, aqua Iya. di sini nih 1.000. Kita geser bikin nih, Jual. ada acara, ya itu biasanya lebih tinggi harganya. Ya, berapa? Bisa kita bilang di sini 1.000, sini 2.000 atau 3.000. Iya nggak masih di bawah pasaran, masih pasaran, Wajar. masih wajar. Tapi kan di atas pasaran, tapi karena kita belinya butuh, karena kita gini, ada orang dilihat, wah ini butuh, ya kan? Dia pasti dinaikin tuh di markup tuh harga. Iya. Kayak kita beli pop mie Nah. kapal laut. Iya, kapal laut. Tadinya misalnya 10.000 jadi 20.000. 20.000. Iya. Ketika bilang mahal banget, dia jawab, udah beli aja di luar. Ini kan pasaran Iya. itu gitu, Iya, pasaran di kapal. Pasaran di kapal, iya. Tergantung tempatnya, Iya, pasar iya. malam begitu. Kan saya bilang pasaran di daerah itu Iya. gimana? Di mall juga beda kan, pasti kira-kira berapa aja. Soalnya pasti Seth, harganya. ada cerita yang tatkala seorang anak itu yang dulu ada sapi, katanya jangan dijual nih. Gak taunya sapi itu ratusan juta atau ratusan dinar emas. Itu cerita yang sebenarnya itu dari cerita Nabi apa gitu. Nabi Musa. Iya ya, Nabi saya. Terus? Itu apa berlipat-lipat ganda yang menjual sapi itu waktu anak. Tatkala dia maka diperbolehkan menjual beberapa kali lipat untungnya. Ini kan nggak melebihi pasaran, pasti masih ada yang jual seperti itu gitu. Maksudnya masih ada yang jual seperti itu. Jadi nggak istilahnya nggak monopoli gitu kan. Monopoli contohnya kok raja doang yang jual segitu ya. Nah, itulah nggak boleh, raja doang. Yang lain biasa aja gitu kan. Monopoli. Mungkin kayak orang atau misalnya harga ini makin murah kayak dulu bensin apa dah ditampung, sebutnya apa istilahnya? Monopoli. Monopoli dipendam dulu kan? Iya. Karena kan susah juga lah kalau zaman sekarang mah. Contoh gini kayak burung, sama-sama burung. Contoh Ini loh, Hah? udah keluar tema ini. Bukan masalah keluar temanya gitu, masalah burung nih, masalah ini tadi. Burung kan ada nih, wah dia belinya sekian, murah. Pasaran burung itu, oke kita bilang 50.000. burung Contohnya burung A lah kita bilang 50.000 pasarannya. Tapi karena burung A yang satu ini kita treatmentnya bagus, udah suaranya ada, gacor segala macam, jadi unik gitu loh. Itu bisa lebih mahal
bisa sampai eman terkadang contohnya kan gitu kan, bisa sampai puluhan Ya juta. sah dari mana Pak? Itu kan berarti udah melebihin harga pasaran tadi. Ada yang lebih gitu, ada yang lebih tinggi dari itu ada. Gitu. Emang pasarannya ketika juara begitu, Gitu nggak ya. ternilai. Itu ada. Jadi udah orang tuh menilai apa dengan burung juara itu dia nanti meraup keuntungan ketika dilombain. Gitu. Jadi dia itu kayak semisal nih dia beli mobil beli mobil sekian mahal ya kan. Tapi dengan beli mobil itu ternyata dia nguntungin lebih banyak dari itu. Ada kayak emas gitu, kayak emas beli harga mahal tapi ternyata dia tahu pembuangannya akan lebih mahal lagi. Ada. Oke. Ya udah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan acara ini ada nilai edukasi yang didapat.